Selamat pagi, perkenalkan nama saya Lola Yusnita Boru Silalahi, NIM 2130 1040 8008 dari Prodi Peternakan. Di sini saya ingin memaparkan PPT saya, yaitu UAS Fisika, yang mengenai alat optik, yaitu mikroskop. Alat optik, yaitu mikroskop, di mana mikroskop adalah mikroskop bisa dipahami sebagai alat optik yang berguna untuk alat bantu dalam melihat dan mengamati benda-benda yang ukurannya sangat kecil, sehingga tidak mampu dilihat dengan hanya mata telanjang. Jadi, secara sederhana, mikroskop adalah alat bantu untuk melihat benda-benda berukuran yang sangat kecil atau mikro. Jadi, mikroskop diartikan sebagai alat untuk melihat benda kecil, yang dimana benda-benda kecil tersebut dilihat dengan cara diperbesar ukurannya, bayangannya benda tersebut hingga berkali-kali lipat dari ukuran sebenarnya. Dengan mikroskop, bayangan mampu diperbesar hingga 40 kali, 100 kali, bahkan sampai 1000 kali lipat. Perbesaran yang semakin tinggi ini dapat semakin meningkat lagi seiring dengan teknologi yang juga semakin berkembang. Bahkan saat ini sudah ditemukan pula mikroskop elektron yang cukup canggih. Mikroskop elektron memiliki kemampuan luar biasa di dalam memperbesar ukuran benda, yakni dengan skala hingga 1 juta kali ukuran benda yang sesungguhnya. Penemu mikroskop adalah Anthony van Leeuwenhoek. Penemuan mikroskop sangat membantu para peneliti dan para ilmuwan untuk dapat mengamati objek mikroskopis. Secara terkhusus, ada pula cabang ilmu yang mempelajari objek-objek berukuran sangat kecil atau mikroskopik yang dilakukan dengan menggunakan mikroskop. Cabang ilmu tersebut adalah ilmu mikroskopi. Fungsi dari mikroskop yaitu pertama, telah disebutkan bahwa kehadiran mikroskop ini sangat membantu para peneliti dan ilmuwan sebagai fungsi mikroskop yang memang sangat besar. Fungsi mikroskop sendiri utamanya adalah untuk melihat serta mengamati objek-objek yang memiliki ukuran sangat kecil yang tidak dapat dilihat hanya dengan menggunakan mata telanjang. 2. Berbagai jenis mikroskop juga dibuat agar dapat mengamati objek dengan menghasilkan bayangan yang lebih detail. Namun, pada dasarnya, fungsi mikroskop telah menginduk pada fungsi utamanya untuk mengamati benda-benda kecil. Bagian-bagian mikroskop. Secara umum, bagian mikroskop dibagi dalam 2 kelompok, yakni bagian optik dan bagian non-optik atau mekanik. Bagian-bagian optik mikroskop yaitu yang pertama, lensa okuler, yang dimana lensa okuler adalah lensa yang terdapat pada bagian ujung atas tabung mikroskop. Pada lensa okuler, inilah para pengamat melihat objek yang diperbesar bayangannya. Lensa okuler ini berperan dalam memperbesar kembali bayangan yang dihasilkan lensa objek. Biasanya, lensa okuler mempunyai pembesaran 6, 10, atau 12 kali. 2. Lensa objektif. Lensa objektif adalah lensa yang berada dekat dengan objektif yang diamati. Pada mikroskop umumnya terdapat 3 lensa objektif, yakni dengan kemampuan perbesaran 10, 40, atau 100 kali. Untuk menggunakan lensa objektif ini, terlebih dahulu mengamati harus mengoleskan minyak emersi pada bagian objek. Fungsi minyak emersi adalah sebagai pelumas serta memperjelas bayangan benda. Minyak ini diperlukan karena ketika dilakukan perbesaran 100 kali, letak lensa dan objek yang diamati sangat dekat, bahkan kadang bersentuhan. 3.
Kondensor. Kondensor adalah bagian mikroskop yang dapat diputar, baik naik atau turun, yang dimana berfungsi sebagai mengumpulkan cahaya yang dipantulkan oleh cermin dan memusatkannya ke objek. 4. Diafragma. Diafragma adalah bagian yang berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk dan mengenai preparat atau objek yang diamati. 6. Cermin. Cermin adalah bagian yang berfungsi untuk menerima dan mengarahkan cahaya yang diterima oleh mikroskop. Cermin mengarahkan cahaya dengan cara memantulkan cahaya yang didapatnya tersebut. Bagian-bagian mekanik atau non-optik mikroskop yaitu yang pertama, revolver. Revolver adalah bagian yang berfungsi untuk mengatur perbesaran lensa objektif yang diinginkan oleh pengamat. 2. Tabung mikroskop. Tabung mikroskop adalah bagian yang berfungsi untuk menghubungkan lensa objektif dan lensa okuler pada mikroskop. 3. Lengan mikroskop. Lengan mikroskop adalah bagian yang berfungsi sebagai tempat pengamat ketika memegang mikroskop. 4. Meja benda. Meja benda adalah bagian yang berfungsi untuk tempat meletakkan objek yang benda diamati. Pada meja benda ini terdapat pula penjepit objek yang berguna untuk menjaga objek agar tetap di tempat yang diinginkan. Yang kelima, makrometer atau pemutar kasar. Pemutar kasar adalah bagian yang fungsinya untuk menaikkan atau menurunkan tabung dengan cepat, agar pengamat dapat mengatur kejelasan gambar objek yang didapatnya. Keenam, mikrometer atau pemutar halus adalah bagian yang fungsinya untuk menaikkan atau menurunkan tabung secara lambat dan berguna untuk melakukan pengaturan agar mendapat kejelasan dari gambar objek yang diinginkan. Yang ketujuh, kaki mikroskop. Kaki mikroskop adalah bagian mikroskop yang berfungsi sebagai penyangga untuk menjaga mikroskop agar tetap pada tempat yang diinginkan. Kaki mikroskop juga berguna sebagai tempat memegang mikroskop jika mikroskop hendak dipindahkan. Macam-macam mikroskop. Berdasarkan pada sumber energi yang dimanfaatkan, mikroskop dibagi ke dalam dua jenis, yaitu mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. 1. Mikroskop cahaya. Mikroskop cahaya adalah jenis mikroskop yang dapat digunakan dengan memanfaatkan cahaya sebagai sumber energinya. Pada mikroskop cahaya, digunakan lensa yang berperan untuk memusatkan cahaya ke objek yang hendak diamati. Cahaya yang digunakan sebagai sumber energi ini dapat berasal dari cahaya matahari ataupun dari cahaya lampu. Mikroskop cahaya umumnya mempunyai 3 lensa objek, dengan masing-masingnya mampu melakukan perbesaran lemah, yaitu atau 4 atau 10 kali, perbesaran sedang 40 kali, dan perbesaran kuat sebanyak 100 kali. Selain itu, ada juga lensa okuler dengan perbesaran 10 kali. Dengan bekal lensa tersebut, mikroskop cahaya umumnya mempunyai pembesaran maksimal 1000 kali dari ukuran sebenarnya. Ada pula jenis mikroskop cahaya yang hanya mempunyai satu lensa okuler atau monokular dan yang hanya mempunyai 2 lensa okuler atau binokular atau mikroskop stereo. Umumnya, mikroskop monokular hanya dapat melihat panjang dan lebar dari objek saja, sedangkan mikroskop binokular dapat melihat objek secara 3 dimensi, yakni secara panjang, lebar, dan tinggi. 2. Mikroskop elektron. Mikroskop elektron bisa dikatakan sebagai penemu mikroskop baru yang lebih canggih atau modern. Jenis mikroskop ini memanfaatkan elektron sebagai sumber energinya. Mikroskop elektron menggunakan magnet sebagai pengganti lensa. Elektron inilah yang berguna untuk memusatkan sumber energi menuju objek yang diamati. Dengan menggunakan mikroskop elektron,
Bayangan objek yang diamati dapat diperbesar oleh 1 juta kali ukuran objek sebenarnya. Bahkan kemampuan memperbesar bayangan objek itu masih dapat terus berkembang seiring majunya teknologi yang ditemukan. Mikroskop elektrod sendiri juga ada 2 jenis, yakni mikroskop transmisi elektron atau TEM dan mikroskop elektron scanning, yang dimana mikroskop TEM cara kerjanya adalah dengan menembuskan elektron terhadap objek sehingga gambaran bayangan objeknya terlihat pada layar. Sedangkan mikroskop elektron scanning bekerja dengan menampilkan gambar 3 dimensi dari objek. Mikroskop ini mampu memberikan gambaran permukaan, jaringan, dan struktur dari objek yang diamati. Persamaan pada mikroskop dan gambar. Perbesaran total yang dihasilkan pada mikroskop dinyatakan melalui hasil kali perbesaran lensa objektif dan pembesaran lensa okular, sehingga perbesaran total yang dihasilkan oleh mikroskop dapat ditulis dengan persamaan M total sama dengan MOB dikali MOK. Dapat kita lihat ada gambar di samping yang dimana penjelasannya yaitu cepat rambatnya bunyi juga tergantung medium perambatannya. Cepat rambat bunyi yang dipengaruhi satu oleh mediumnya. Di sini ada contoh yang pertama. Mikroskop A mempunyai panjang tabung 10 cm. Jika mata kita berakomodasi maksimum, terbentuk bayangan nyata 5 cm di belakang lensa objektif yang memiliki fokus 10 mm. Tentukan panjang fokus okuler apabila titik dekat mata pengamat 30 cm. Dapat kita bahas yang dimana diketahui yaitu S objektifnya sebanyak 5 cm, SOK-nya minus 30 cm, dan L-nya sama dengan 10 cm. Yang dipertanyakan yaitu FOK-nya. Dapat kita jawab yaitu dengan rumus L sama dengan S objektif tambah SOK. SOK sama dengan L dikurang S objek. SOK sama dengan 10 cm dikurang 5 cm sama dengan 5 cm. Sekian dari pemaparan materi pertama. Jika ada saya salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.